Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kita mengucap syukur bahwa kita telah memasuki bulan September, bulan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berharap keadaan kita di tengah-tengah situasi COVID-19 ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara sehat-sehat saja, baik-baik saja keadaannya, dan Tuhan memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah jaga kesehatan, tetaplah menikmati makanan-makanan yang sehat ya, menjaga pola hidup yang baik, yang benar, supaya kita tetap terlindung dari pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya rindu membagikan sebuah firman Tuhan yang sangat memberkati khususnya saya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini ada bagi kita semuanya. Terlebih ketika saya mempelajarinya, ketika saya lebih dalam lagi bergumul tentang firman Tuhan ini, saya sangat diberkati. Terlebih saudara juga akan sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca firman Tuhan ini. Judulnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Ayat ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Ada sebuah kolam disebutkan di sana yang disebut kolam Bethesda. Ya, ngerti ya kolam ya? Setiap kita saya percaya kita pernah mandi di kolam ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan kolam ini kolam yang sangat ajaib sekali. Kalau kita lihat tadi dari pembacaan firman Tuhan ya, di sekitar kolam itu disebutkan terdiri dari 5 serambi. Dan di setiap serambi itu berbaringlah orang-orang sakit dalam jumlah yang sangat besar. Dalam ayat yang ketiga kita tahu orang-orang sakit itu disebutkan di sana orang-orang yang buta. Berarti lebih dari satu orang. Orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Mereka berbaring dekat kolam Bethesda itu. Kolam itu sungguh ajaib.
Dikatakan dalam ayat firman Tuhan dalam ayat keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi semua orang-orang yang berbaring di 5 serambi ini sedang menunggu ada malaikat Tuhan yang sewaktu-waktu, berarti tidak tentu waktunya, akan turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan sesudah goncangan itu, siapa yang pertama masuk ke sana, maka dipastikan orang itu pasti sembuh. Apapun jenis penyakitnya, dikatakan dalam firman Tuhan. Wow, ajaib sekali ya. Kita rindu juga sekiranya suatu saat kita punya kolam di rumah kita masing-masing ya. Dan kolam itu adalah kolam ajaib. Jangan hanya Doraemon aja yang punya pintu ajaib. Tapi kita juga, wah hebat ya kalau kita punya kolam ajaib. Kita hanya nunggu. Tapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah, tidak tahu kapan malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan kolam itu. Itu masalahnya, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, narasi yang lebih jelas lagi kita perhatikan dalam ayat 5 sampai ayat ke-6. Apa yang menjadi fokus Yesus di sana? Ayat ke-5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun? 38 tahun dia sakit. Waktu yang cukup lama, berarti boleh dikatakan separuh umur hidupnya terbaring di salah satu serambi dekat kolam Bethesda itu. Hidupnya terbaring sakit. Dari ciri-cirinya sepertinya orang itu menderita penyakit lumpuh. Jadi masalahnya adalah dia sakit lumpuh. Ini yang menjadi perhatian Yesus Kristus. Pernahkah kita ketika saya merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi, saya menemukan bahwa orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun, sudah lama, tidak ditentukan kapan, berapa tahun dia ada di kolam Bethesda, tapi dikatakan dia sudah menderita 38 tahun. Dan pembacaan firman Tuhan yang kita lihat, dia sembuh. Tapi ada tapinya ya, saya lihat ya. Tapi dia bukan orang yang kenal Tuhan Yesus. Dia bukan orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi sembuh. Nanti kita akan lihat dari penjelasan saya berikutnya, saudara-saudari kasih Tuhan. Nah, karena lumpuh membuat dia tidak bisa berlari segera menuju kolam ajaib itu. Yang kalau malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, dalam pembacaan kita ayat keempat, dikatakan barang siapa terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan menjadi sembuh. Ini problemnya, ini masalahnya. Di antara 3 jenis orang yang sakit disebutkan di ayat yang ketiga, manakah yang lebih susah masuk ke dalam kolam ketika mereka menunggu malaikat Tuhan turun ke dalam kolam dan air itu digoncangkan? Manakah yang lebih susah atau lebih sulit berlari ke dalam kolam itu? Yang pertama tadi orang buta. Orang buta dia punya kaki yang baik, dia punya tangan, dia punya tongkat mungkin. Ya orang buta banyak tongkatnya. Pakai tongkat. Orang buta itu telinganya itu tajam, sensitif sekali.
Dan memorinya itu kuat sekali. Saya jadi teringat dengan salah seorang yang buta. Ya. Saya sering pijat ke sana ya. Padahal mungkin saya datang ke sana hanya 1 kali setahun. Dan dia itu peka sekali, tahu siapa yang datang. Saya nggak sebutkan nama saya, tapi dia udah tahu. Oh, Jeff, kamu yang datang ya. Itu orang buta punya telinga yang tajam sekali. Dia mengerti kalau goncangan itu, dia udah sensitif sekali dengan goncangan itu. Dia akan tajam pendengarannya dan memorinya akan kuat. Jalan mana yang mau dilewati, apa yang mau dilompati, dia tahu persis itu. Orang timpang kakinya mungkin ya timpang lah. Pernah lihat orang timpang ya? Dia punya mata, dia punya tangan, tapi kakinya persoalan. Tapi orang timpang bisa lebih cepat daripada orang buta atau dari orang lumpuh untuk terjun untuk masuk ke kolam itu. Jadi jawabannya, orang yang susah masuk ke dalam kolam itu pastinya adalah orang-orang lumpuh. Mereka punya mata, punya kaki, punya tangan, tapi tidak bisa berlari segera. Ini akan menjadi problem, ini menjadi susah bagi dia untuk berlari segera memasuki kolam setelah malaikat Tuhan turun ke dalam kolam dan terjadi goncangan di dalam kolam itu. Itu masalahnya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Ada kelumpuhan yang dialami sehingga dia tidak bisa bergerak dengan cepat, dengan segera turun ke dalam kolam itu. Mungkin hari ini Anda dan saya tidak lumpuh secara fisik, tetapi Anda lumpuh dalam hal yang lain, macam-macam. Ada yang lumpuh secara fisik, tapi ada yang tidak lumpuh secara fisik. Apa itu tidak lumpuh secara fisik? Mungkin Anda sehat secara fisik, tetapi Anda lumpuh secara keuangan, secara finansial. Lumpuh secara finansial artinya Anda tidak bisa membeli kebutuhan Anda. Apa yang Anda perlukan, apa yang Anda butuhkan saat ini. Ada banyak orang tidak bisa belanja, memenuhi kebutuhannya, lumpuh secara finansial. Bahkan untuk makan saja susah, boro-boro untuk beli pakaian, baju, atau barang-barang yang lain. Lumpuh secara finansial. Ada juga yang lumpuh secara hubungan. Ya, relationship. Dia sehat secara fisik, sehat secara ekonomi, keuangan. Tapi dalam hal hubungan suami istri lumpuh. Ribut aja kerjaannya. Berantem saja. Bahkan ada yang pisah, cerai. Anak-anak berantakan. Semuanya ada yang lumpuh secara hubungan. Tidak baik hubungannya suami istri. Hubungan anak dengan orang tua. Ya, hubunganlah dengan komunitasnya juga mungkin lumpuh. Ada juga yang lumpuh secara emosional. Dia sehat secara fisik, segar bugar. Sehat secara ekonomi, penghasilan ada, uang ada, materi ada, harta berlimpah. Hubungan baik, dia punya istri yang cantik, yang cakep. Dia punya anak-anak yang saling peduli satu sama lain, saling mengasihi. Tapi ada secara emosional, dia lumpuh, emosinya terganggu. Ada orang yang seperti itu, saudara kasih lihat Tuhan. Punya segala-galanya, tapi susah. Karena terganggu emosionalnya. Cenderung takut, cenderung khawatir, stres sampai-sampai tidak bisa tidur, harus konsumsi obat tidur. Pergi ke psikolog, psikiater. Kasih obat sebanyak-banyak supaya bisa istirahat dan tidur. Ada orang takut keluar rumah, punya segala-galanya ada. Saudara kasih lihat Tuhan. Mereka lumpuh secara emosional, tapi yang lebih parahnya adalah lumpuh secara rohani.
Mungkin dia sehat secara fisik, sehat secara keuangan, finansial, sehat secara hubungan satu sama lain, sehat secara emosi, tapi lumpuh secara rohani. Apa itu lumpuh secara rohani? Kecenderungan dia adalah ketika dia tergoda, dia jatuh ke dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Kecenderungan dia jatuh dalam dosa. Macam-macam dosa. Kuasa gelap, dosa duniawi, dosa kedagingan, kuasa dosa, dia diikat oleh kuasa dosa sehingga dia tidak bisa bergerak. Saudara kasih oleh Tuhan, ada banyak orang terikat sehingga lumpuh secara rohani, tidak mau berdoa kepada Tuhan, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau mengenal Tuhan. Pertanyaan Yesus kepada orang lumpuh itu adalah, maukah engkau sembuh? Ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, inilah ajaibnya Yesus Kristus. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kepada orang lumpuh itu, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ada beberapa yang menjadi pelajaran yang berharga buat kita pagi hari ini dari teks pembacaan firman Tuhan ini. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Anda yang mengalami kelumpuhan di bidang yang mana, di bagian yang mana, hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkuasa atas masalahmu, atas masa lalumu, atas kehidupan. Dia sanggup mengubahkan kita. Seperti Tuhan sanggup mengubahkan, memulihkan keadaan orang lumpuh yang kita baca ini di kolam Bethesda ini. Yang pertama, pelajaran pertama yang harus kita bawa menjadi rema bagi kita. Kita bawa pulang setelah selesai ibadah ini. Kita percaya yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus itu berdaulat, berkuasa untuk menolong siapa saja. Amin. Menolong siapa saja, memulihkan siapa saja. Pertanyaannya tadi udah saya singgung ya. Kenapa Yesus sepertinya hanya fokus kepada yang lumpuh, sementara di situ banyak orang sakit, yang buta, yang timpang, dan yang lumpuh. Sepertinya Yesus hanya fokus kepada dia. Apa kira-kira yang membuat Yesus lebih fokus ke orang lumpuh itu? Apakah karena imannya? Bukan. Orang lumpuh itu tidak punya iman. Boro-boro punya iman. Kenal dengan Tuhan Yesus saja enggak kenal dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, kita perhatikan ayat ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Tuhan. Jadi kata Tuhan yang dipakai di sana bukan kata dalam bentuk ya dia Allah, ya dia Tuhan yang berkuasa, bukan. Tapi kata yang dipakai di sana adalah kata kurios dalam bahasa aslinya, yaitu Tuan, Lord. Ya, artinya seperti ini. Tuan itu adalah orang yang dihormati dan orang yang bermurah hati. Jadi Yesus dipandang dia atau dilihat dia karena orang yang terhormat dan orang yang punya kemurahan hati mau menolong dia. Itu saja, tidak lebih. Ingat ya, dia tidak punya iman, tidak kenal Tuhan, tapi sembuh. Tapi sembuh. Kalau kita baca ayat yang ke-13, ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kan pada waktu itu adalah hari raya orang Yahudi.
Jadi Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem itu ngumpul kerumunan banyak orang karena ada perayaan hari raya orang Yahudi di sana. Dan kebetulan hari itu juga adalah hari Sabat. Hari di mana hari perhentian ya, yang sangat dihargai, dihormati oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang agamawi sangat marah sekali ketika Yesus melakukan kesembuhan, mujizat. Ya, jadi tidak kenal Yesus. Boro-boro dia punya iman, tapi Yesus sembuhkan dia. Dia sembuh. Bukankah ini luar biasa sekali? Tidak punya iman, tidak kenal Yesus, tapi Yesus sembuhkan dia. Tadi saya katakan Tuhan itu berdaulat. Tuhan Yesus itu berdaulat, berkuasa untuk menolong siapa saja. Saya dan saudara bisa ditolong. Tapi bukan berarti ya, karena di lain kesempatan, di lain waktu, di mujizat-mujizat yang lain, Tuhan juga memuji orang-orang yang beriman. Jadi iman itu penting, saudara kasih itu. Ini kasuistik agak berbeda. Ini lebih agak berbeda mujizat ini. Tidak punya iman tapi sembuh. Tidak kenal Yesus tapi sembuh. Tapi di lain kesempatan, di lain waktu, mujizat yang lain, Tuhan Yesus juga memuji orang yang beriman. Iman juga sangat penting ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan salah, kita harus punya iman. Kita juga harus beriman. Contohnya ya wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Dia punya iman yang sangat besar yang dipuji oleh Yesus. Ada perwira Kapernaum. Imannya juga dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam kasus kolam Bethesda, dia tidak punya iman. Dia tidak kenal Yesus. Tapi saat itu juga dia disembuhkan. Tuhan itu berdaulat, berkuasa untuk menolong siapa saja. Nah, di ayat yang ke-14 kita menemukan bahwa orang lumpuh itu kemudian di ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. 14. Dia bertemu lagi dengan Yesus di bait Allah. Setelah udah sembuh. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Ya, orang lumpuh sembuh, bertemu Yesus, baru disitulah dia sadar, disitulah dia mengenal Yesus. Kebahagiaannya itu luar biasa sekali. Karena apa? Bahagian dia bertambah karena dia mengenal Yesus. Ini jauh lebih penting. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, lebih mengenal Yesus. Setelah sembuh, harus kenal Yesus. Karena ada banyak orang di dalam Alkitab sembuh tapi tidak kenal Yesus. Ingat peristiwa 10 orang kusta dia yang sembuh, hanya 1 yang datang kepada Yesus. Yang lain 9 kemana? Yang 1 mau mengenal Yesus. Ada banyak orang yang ingin cari mujizat kesembuhan tapi tidak mau mengenal Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar dari seorang lumpuh akhirnya mengenal Yesus. Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Tuhan nasihatkan dia. Jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Lebih mengenal. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Baru dia sadar, Yesus yang menyembuhkan dia. Siapa yang menyembuhkan kita? Yesus. Siapa yang memulihkan kita? Yesus. Yesus berkuasa. Jadi suka-suka Yesus. Mau datang kepada siapa? Mau menolong siapa? Suka-suka Yesus. Bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita lebih kenal lagi Tuhan Yesus Kristus. Ada di dalam Alkitab juga kita tahu bahwa Paulus pernah meminta kesembuhan ketika dia berdoa. 3 kali dia berdoa, tapi doanya tidak dijawab, tidak dikabulkan. Ini kasus yang berbeda. Apakah Paulus bukan orang yang beriman? Dia orang yang beriman, dia orang yang hebat. Pelayanannya dahsyat dan luar biasa. Apakah dia marah kepada Tuhan ketika Tuhan tidak sembuhkan dia? Doanya tidak dijawab? Oh tidak. Pernyataannya berbeda, saudara kasih oleh Tuhan. Bahkan dia berkata, justru dalam kelemahan dia, kuasa Tuhan nyata. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi ini berbeda. Dia tidak disembuhkan. Paulus tidak disembuhkan padahal udah berdoa. Sementara yang lumpuh ini 38 tahun. Tidak punya iman, tidak berdoa secara spesifik. Dia tidak kenal Yesus, tapi Yesus sembuhkan. Tuhan berdaulat, berkuasa untuk menolong siapa saja. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Dia berkuasa atas masa lalu kita. Yang kedua, pelajaran yang kedua, saudara kasih oleh Tuhan, yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, maukah engkau sembuh? Ya, pelajaran yang kedua adalah berhenti menyalahkan keadaan dan mulai fokus kepada kemungkinan-kemungkinan. Berhenti menyalahkan keadaan dan mulai fokus kepada kemungkinan-kemungkinan. Ayat yang ketujuh, perhatikan firman Tuhan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini si lumpuh ini punya problem, punya masalah. Masalahnya itu adalah kecewa. Masalah dia itu fokus kepada problem. Masalah dia itu fokus kepada ketidakmungkinan. Masalah dia adalah fokus kepada kegagalan-kegagalan. Masalah dia itu adalah fokus kepada Bethesda. Padahal Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi inilah yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Pola pikir kita, pola pandang kita. Tuhan Yesus fokus kepada solusi, tetapi kita manusia cenderung fokus kepada problem atau masalah. Tuhan Yesus berorientasi pada kemungkinan-kemungkinan, kesempatan-kesempatan, solusi demi solusi yang dia tawarkan. Bukankah di ayat 6 dia berkata, maukah engkau sembuh? Kata maukah, itu kan bicara tentang kemungkinan, kesempatan. Jawabnya sebenarnya hanya ada 2, iya atau tidak. Tapi ini bertele-tele. Jawabannya kurang tepat. Jawabannya lari lah gitu lah. Apa yang ditanya, apa yang dijawab, kira-kira seperti itu. Dan jawabannya itu menyalahkan keadaan. Jawaban selumpuh menyalahkan keadaan. Manusia ya dalam hal ini yang lumpuh, dia berbeda. Fokus dia kepada kegagalan. Fokus dia kepada problema. Fokus dia kepada yang tidak mungkin, impossible. Ayat yang ketujuh kita lihat itu, saudara kasih oleh Tuhan. Oh Yesus Tuhan, tidak ada yang mau menolong saya. Oh Yesus Tuhan, si A, si B itu tidak peduli dengan saya. Oh Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dalam hidup kita juga mungkin kita berkata seperti itu. Oh Tuhan, si Anu itu tidak peduli dengan saya. Si Anu itu tidak perhatian dengan saya. Keadaan saya udah lumpuh, tapi tidak ada orang yang peduli dengan saya. Hari ini stop, saudara yang kasih oleh Tuhan.
berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti untuk Untuk fokus kepada kegagalan-kegagalan ini. Si lumpuh fokus kepada ke kolam Bethesda, seolah-olah hanya di kolam Bethesda lah satu-satunya harapan dia untuk sembuh. Tidak ada yang lain. Padahal kolam Bethesda adalah ketidakmungkinan bagi dia karena keadaan dia yang lumpuh. Akan susah untuk bergerak dan turun ke dalam kolam itu. Padahal bagi dia kolam Bethesda adalah kegagalan. Karena sudah 38 tahun tetapi gagal terus untuk mendapatkan kesembuhan. Dia hanya menonton dan melihat orang disembuhkan. Dia hanya menonton dan melihat yang buta disembuhkan. Dia hanya menonton dan melihat orang timpang disembuhkan. Yang lain disembuhkan. Dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Dan dia menyalahkan keadaan itu. Ubah fokus kita. Ubah fokus kita, amin. Di sini Yesus sedang mengajarkan kepada si lumpuh itu, si lumpuh harus mengubah fokusnya. Ya, bukan ke Bethesda, tetapi kepada kemungkinan-kemungkinan yang baru. Kepada kesempatan-kesempatan yang baru. Yesus sedang mengajar si lumpuh ini bahwa kesembuhan bukan hanya ada di dalam kolam Bethesda. Tuhan punya banyak cara ya. Dia Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Katakan amin. Di tengah-tengah pandemik 19 ini, ya COVID-19 ini, Tuhan punya cara untuk menolong saya dan saudara, menolong gerejanya dari kelumpuhan ini, dari masalah ini, dari problem ini. Nah, disinilah letaknya Tuhan mau kita mengubah pola pikir kita, cara pandang kita, bukan kepada masalah ini, bukan kepada Bethesda ini, tetapi kita fokus kepada kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan tawarkan. Maukah ada kesempatan yang baru? Maukah kau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau ditolong? Maukah engkau bangkit? Tuhan mau kita berhenti memikirkan masalah, tapi memikirkan solusi yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Bahwa percayalah ada kesempatan-kesempatan yang baru. Efesus 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata seperti, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Si lumpuh hanya fokus bahwa kuasa yang dapat menyembuhkan dia hanya di kolam Bethesda, sehingga dia menyalahkan keadaan. Tapi Yesus mau menarik dia supaya tidak fokus kepada Bethesda, tapi fokus kepada perkataannya. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Jadi berhenti, stop berfokus pada ketidakmungkinan, ganti berfokus kepada kemungkinan yang baru. Positif, berpikir positif, bukan berpikir negatif lagi, bukan menyalahkan keadaan lagi. Di balik kesempitan ada kesempatan. Amin, saudara kasih oleh Tuhan. Optimis bukan pesimis. Tetap optimis sekalipun di tengah-tengah yang tidak menentu, kurang mendukung. Tetap optimis. Jangan menjadi pribadi yang pesimis seperti si lumpuh ini. Jadi ganti, saudara kasih oleh Tuhan. Fokus kita, ubah fokus kita. Jangan menyalahkan keadaan.
Ya, atau justru menyalahkan orang lain. Ya. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain, kita pasti kecewa, saudara kasih Tuhan. Kita pasti kecewa. Saya akan tutup dengan ilustrasi, saudara kasih Tuhan. Kisah yang sangat inspiratif sekali. Khotbah ini akan saya sambung minggu depan. Ya. Hari ini saya tutup dengan ilustrasi yang sangat menarik sekali. Tentang orang-orang yang bangkit. Orang-orang yang tidak mau menyalahkan keadaan, tapi bangkit dan menjadi orang-orang yang memberi inspirasi. Ini kisah nyata persaudaraan sejati antara kakak beradik ya, yang bernama Conner dan Hayden Long. Dua kakak beradik, yang satu fisiknya sehat, baik ya, normal ya. Adiknya yang bernama Hayden yang berusia lebih muda dari dia. Hayden ini tidak bisa melakukan banyak hal seperti yang dilakukan oleh sang kakak Conner. Hayden mengalami cacat otak yang membuatnya tak bisa berjalan maupun bicara. Awalnya untuk bisa menghibur Hayden, ia diajak untuk melihat olahraga, ya, melihat acara pertandingan olahraga. Sampai suatu ketika Conner memiliki sebuah ide. Ini sang kakak ini luar biasa sekali, tidak menyerah pada keadaan. Ya, sejak tahun 2011 lalu, Conner dan Hayden mulai mengikuti olimpiade olahraga bersama-sama. Mereka berjuang. Jadi Conner berenang sambil membawa adiknya di atas perahu karet. Ini menarik sekali. Ini diliput oleh banyak stasiun berita, baik televisi, media dan segala macam. Conner juga bersepeda sambil membawa kereta di mana Hayden duduk di belakangnya. Selama 18 bulan pasangan kakak beradik ini mengikuti lomba olahraga yang bersama dan memenangkan lomba itu bersama-sama. Ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Conner adalah sosok kakak, ya abang yang baik dan sangat menyayangi adiknya. Ia memiliki sorot mata dan pemikiran yang optimis. Perhatikan, dia memiliki harapan, dia memiliki kesempatan, optimis. Ada kemungkinan, ada keberhasilan, kesuksesan sekalipun adiknya mengalami kelumpuhan. Dan apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Dia tetap optimis, tak meninggalkan maupun merasa malu pada adiknya. Ikatan persaudaraan di antara mereka itu mengagumkan banyak orang di dunia dan menjadikan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak majalah-majalah, wajah mereka terpampang ya di majalah-majalah, di cover-cover spot. Wajah mereka itu terpampang. Sejak saat itu langkah sepasang saudara ini untuk memenangkan berbagai lomba olahraga makin tak terbendung. Setidaknya mereka sudah memenangkan lebih dari 14 lomba lari. Banyak orang yang menganggap bahwa Conner adalah pahlawan. Namun anak seusianya tak memikirkan hal tersebut. Mereka bukan mau cari simpati. Bagi Conner ini adalah kesempatan baginya bersama Hayden untuk menikmati serunya hidup bersama. Walaupun sang adik itu lumpuh, tapi mereka bisa menikmati serunya hidup itu. Tidak terpuruk dalam keadaan. Ya, bangkit mereka. Bahkan dia berkata seperti ini. Saat kami mengikuti lomba musim ini, Hayden seperti berkata, aku sangat senang bisa kembali ke sini. Aku percaya harus menunggu selama ini. Kata Conner sambil memandang wajah adiknya. Hayden memang bersenang-senang dengan kakaknya. Sepanjang perlombaan ia akan tertawa tergeletak di belakang kakaknya. Wah, ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pasangan abang adik ini, saudara kasih Tuhan. Mereka bangkit sekalipun ada kelumpuhan, ada masalah, ada problem yang sedang mereka hadapi. Tapi mereka menjadi inspirasi yang sangat luar biasa. Yang terakhir, yang kedua, kisah Lee Ah-hee ya, dari Korea.
kisah yang sangat menggugah banyak orang di seluruh dunia. Dia disebut Heia. Ya, nama yang sering disematkan kepada dia. Dia lahir cacat. Bahkan dia disebut sebagai dia seorang pemain piano yang sangat hebat sekali. Dia disebut sebagai the four fingers pianist. Dia hanya memiliki 4 jari. Ya, 4 jari. 2 di kiri, 2 di kanan. 4 jari, saudara. Tapi permainan musiknya itu membuat dunia kagum kepada dia. Itu lahir dari mana? Kok bisa optimis? Dari seorang ibu yang melihat dari sisi yang berbeda. Anaknya lahir cacat. Ketika dokter menyarankan supaya janin dalam kandungannya digugurkan, karena dokter mendiagnosa bahwa janin dalam kandungan itu lahir pasti cacat. Jadi gugurkan saja, kata dokter. Tapi orang tuanya, mamanya tidak mau menggugurkan dia. Dia berani berkata, Tuhan yang memberi, pasti yang terbaik dia beri. Membesarkannya itu yang susah sekali. Dimasuk ke dalam sekolah, wah itu yang berat sekali. Tapi hari ini, ya, Heia atau Ali Ahi, dia menjadi inspirator bagi banyak orang. Dia sudah bermain piano keliling dunia. Ya, namanya dulu populer. Dia pernah bermain di Gedung Putih. Bahkan di tempat-tempat para petinggi-petinggi negara, pejabat-pejabat. Dia bermain piano dengan anggun, dengan hebat sekali. Bahkan dia pernah hadir di Indonesia. Ribuan orang sangat diberkati. Dia bangkit, saudara. Dia tidak menyalahkan keadaan. Mamanya tetap optimis bahwa anak ini punya karunia, punya talenta. Tuhan menjadikan dia, menciptakan dia. Pasti ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang. Saya dan saudara, percayalah, ketika kita merubah cara berpikir kita menjadi pemikiran yang positif, bukan negatif, optimis, bukan pesimis. Berpikir ada kemungkinan-kemungkinan di balik ketidakmungkinan. Berpikir bahwa ada kesempatan di balik kesempitan. Lihatlah perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Mari bersyukur kepada Tuhan buat penyertaannya, buat kemurahannya, kasihnya di tengah-tengah kita. Bersyukurlah buat pertolongannya, bersyukurlah buat karyanya yang besar di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mau bangkitkan kita. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 ini. Bagaimana Tuhan ketika dia melakukan mujizat kesembuhan di kolam Bethesda. Luar biasa sekali. Tuhan mau hidup kita juga mengalami mujizat hari demi hari. Saat ini, besok, hari-hari yang akan datang. Kita mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan mau bersama dengan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, percayalah di dalam kesempitan selalu ada kesempatan. Di dalam ketidakmungkinan selalu ada kemungkinan-kemungkinan. Ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan lebih lagi mengenal Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, keluarga semuanya, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan menolong Anda, Tuhan menghibur Anda, Tuhan mengangkat kehidupan Anda dan memulihkan keadaan Anda saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera
berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang siap diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati.